Berapa jumlah duitnya, Pak? Ini berapa banyak? Duit jam? Ini 1 juta nih. Ini berapa banyak? Ini tadi sekitar 2,6. Ini, Pak. Oh, udah kan ini. Ini di rumahnya kami dapat. Ini ada padanya. Sabu ini kan? Ini, Pak, ya? Iya. Banyak Ini pasti bawanya. Ini kami temukan di rumah. Oh, baru berarti ya? Di dalam rumahnya. Beda itu ini. Atau kredit-kreditnya. Ya, ini yang ditemukan di rumah. Mungkin yang murni ini mungkin Ini beda. ini yang ada di dalam di badannya. Badannya. Iya. Murni kali ini jadi. Oh. Cuma lah kan, ini waktu sangat ditangkap Ini ditemu berapa badannya 100. 100. Ini. Mana, Mas? Hari ini tim dari Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ilir di bawah pimpinan Kasat Narkoba telah melaksanakan pengungkapan kasus yang luar biasa. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Karena target atau tersangka ini adalah seorang DPO yang mana sudah lama kita cari dan yang bersangkutan sering melawan petugas ketika dilakukan penggerbekan di Desa Ulat Jemun. Biasanya tinggalnya di pondok-pondok di sawah. Dan mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa sudah beberapa kali kita melakukan penggerbekan dan yang bersangkutan sempat melawan petugas dengan mengeluarkan beberapa tembakan dan yang bersangkutan sempat melarikan diri. Ya. Tapi kami dari kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap target operasi bandar yang dinyatakan paling besar di SP Padang, kemudian di Kabupaten Oki juga ini termasuk paling besar. Dan yang bersangkutan memang sangat berbahaya. Berbahayanya bagi masyarakat sekitar, berbahayanya juga bagi polisi karena yang bersangkutan mempunyai 2 pucuk senjata api yang selalu dibawa oleh yang bersangkutan. Nah, pada saat tanggal 3 Desember 2020 yang lalu, tim narkoba Polres Oki sudah melakukan penggerbekan ya, sekira jam 13 ya, sampai dengan jam 15.00 dan itu ada perlawanan dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan sempat melarikan diri ketika tim bergerak menuju pondok yang bersangkutan di Desa Ulat Jemun. Dari situ kami terus melakukan penyelidikan ya. Pada saat itu sempat diamankan beberapa butir ekstasi di pondok yang bersangkutan. Kemudian karena yang bersangkutan melarikan diri, maka kita terus melakukan penyelidikan. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwa tersangka ini adalah DPO dari 3 laporan polisi yang mana telah ditangani tersangkanya oleh Satres Narkoba Polres Oki. Itu belum termasuk kejahatan-kejahatan narkoba, termasuk kejahatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Jadi ini banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada yang sudah dilaporkan dan banyak sekali yang belum dilaporkan. Nah, pada tanggal 17 ya, hari ini, tanggal 21 Desember, hari ini, sekira jam 13.30, ketika dilakukan penyelidikan, pembuntutan, yang bersangkutan hendak melakukan transaksi, ya, hendak melakukan transaksi, dan pada saat itu akan dilakukan penangkapan oleh petugas, namun yang bersangkutan sempat melarikan diri dan mengeluarkan tembakan ke arah petugas. Yang pertama, kemudian petugas melumpuhkan yang bersangkutan, namun sambil berlari yang bersangkutan tetap mengeluarkan tembakan. Jadi 2 kali tembakan untuk menyelamatkan nyawa petugas, untuk menyelamatkan keselamatan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Setelah itu di TKP diamankan di badan tersangka
1 pucuk senjata api rakitan, kemudian sebanyak 101,58 gram sabu atau metamfetamin dan 100 butir ekstasi. Juga diamankan ada uang sebanyak 1 juta rupiah. Nah, setelah dilakukan tindakan tegas dan terukur, yang bersangkutan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian, petugas yang lain melakukan penggeledahan, pengembangan dan penggeledahan di rumah tersangka ini di Desa Ulak Jermun. Pada saat melakukan penggeledahan yang didampingi oleh pihak RT setempat, ditemukan lagi barang bukti yang lain. Ada sebanyak 243,46 gram sabu atau metamfetamin, dan juga ditemukan ada sepucuk senjata api rakitan beserta 5 amunisi kaliber 5,56. Dan ada juga buku rekapan catatan pembelian atau penjualan dari para penggunanya terhadap tersangka atas nama di sana ayat 2, junto 114 ayat 2, kemudian kita subsidiarnya dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor Undang-Undang Darurat 1951. Ya. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Namun karena yang bersangkutan sudah mati, jadi saya rasa permasalahannya akan segera dieksekusi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.